rupanya liturgi Karmel itu sudah diwarnai juga dengan kehadiran Santo Yusuf. Nanti kita melihat di dalam pengalaman dari Santa Maria Magdalena di Pazzi. Kemudian kita melihat surat edaran 2 Jenderal, OCARM dan OCD dalam rangka tahun Santo Yusuf ini, yang menurut saya sangat kaya dengan informasi, sangat kaya juga dengan refleksi, sangat kaya juga dengan inspirasi menurut saya yang penting untuk kita dalami bersama. Nah, saya melihat di situ ada beberapa poin penting ya, yang kita bisa lihat. Yang pertama itu mengenai sebutan, jadi predikat terhadap Santo Yusuf, bagaimana Karmel melalui 2 jenderal itu mau menunjukkan kepada anggota Ordo Karmel itu tentang sebenarnya siapa Santo Yusuf itu. Ya. Kemudian yang kedua, posisi dan peranannya seperti apa. Lalu yang ketiga, pertolongan Santo Yusuf. Dan yang terakhir, Santo Yusuf pelindung Karmel sedunia. Nah, ini menurut saya penting. Tentu saja klaim yang terakhir ini bukan khas Karmel ya, karena Santo Yusuf sudah dinyatakan 150 tahun yang lalu bahwa dia adalah pelindung gereja universal. Oke. Kita lihat satu persatu ini, ya, mulai dari 2 predikat sampai nanti yang terakhir. Yang pertama, 2 jenderal itu mengatakan ya, we felt the need even more to turn to that just and faithful man. Jadi Santo Yusuf itu disebut sebagai orang yang ya suci ya, just yang benar ya, just benar dan faithful. Santo Yusuf itu just and faithful. Suatu sebutan yang menurut saya sangat penting untuk kita. Santo Yusuf bukan hanya sekedar tokoh yang berperan di dalam persiapan kelahiran dan kelahiran Yesus sampai Yesus nanti besar, tetapi dia adalah orang yang benar, righteous dan faithful, orang yang punya iman, orang yang setia. Ya. Apa yang dimaksud dengan just and faithful di situ? Ya, who knew the meaning of hardship and exile. Ya. Dia yang mengerti apa itu kesulitan atau kerja keras atau exile, pengungsian, pengasingan dan sebagainya. Dan yang saya garis bawahi ini menurut saya sangat menarik untuk kita sekarang ya. Kalimatnya sangat mengesan di situ. Worries about tomorrow. Jadi Santo Yusuf itu adalah manusia biasa yang tentu saja punya kegelisahan tentang masa yang akan datang karena tidak semua tentang masa yang akan datang bisa diketahui dengan baik. Ya. Nah, catatan yang di situ sangat menarik adalah but did not lose heart, but continue to believe and hope God. Ya, ini yang menurut saya sangat penting. Worries about tomorrow. Sekarang kita juga lagi worries about pandemi ini kapan mau berakhir. Kita semua gelisah tentang itu. Ya, gelisah tentang itu, bahkan ada yang takut, khawatir dan sebagainya. It's normal, itu normal karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Ya. Santo Yusuf juga mengalami yang sama. But did not lose heart, tidak kehilangan hatinya, dia tidak kecil hati. Continue to believe and hope God. Ya. Tetap dia percaya kepada Tuhan. Ya. Yang kedua, Saint Joseph, the man of clear and practical vision. The man of clear and practical vision. Saya kira ini dikutip dari kata-kata dari Paus Fransiskus saya kira ya. Nah, jadi Santo Yusuf di samping orang yang benar, lurus, tulus, orang yang beriman, ya, dia juga orang yang punya visi yang jelas, ya, visi yang jelas dan praktis, capable of doing his work with precision and professional skill. Dia itu orang yang tidak hanya teori aja ya, bukan omong doang, tetapi dia punya kemampuan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan ya, dengan baik, ya, kemampuan-kemampuan profesional, skill yang profesional ya, and one who at the same time ya, jadi dia itu bisa mengerjakan banyak hal ya,
Tetapi di samping itu, one who at the same time penetrated the mystery of God. Dia mengerti, memasuki misteri Tuhan itu. Ya. Beyond all that was familiar to him and was under his control. Jadi meskipun dia bisa mengerjakan banyak hal, dia tidak mengklaim diri sebagai yang bisa menguasai segala-galanya, tapi dia tetap terbuka terhadap misteri dari Tuhan sendiri. Nah, ini saya kira sesuatu yang inspiratif sekali bagi kita sekarang. Kita bisa menangani banyak hal, kita bisa mengerjakan banyak hal berkat teknologi dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Catatannya, Santo Yusuf tidak menganggap itu sebagai yang paling hebat, katakan gitu ya. Tidak membuat seperti yang sekarang terjadi di Eropa karena sekularisme, ilmu pengetahuan dan teknologi itu lebih menjamin kehidupan orang, lalu orang tidak percaya pada Tuhan. Santo Yusuf justru memberikan contoh yang dalam tanda kutip sebaliknya. Di samping dia bisa bekerja secara profesional, dia juga tetap percaya bahwa Tuhan berkarya lewat misteri itu yang tidak bisa seluruhnya diketahui oleh manusia. Saya kira itu intinya ya. Oke. Nah, lalu kita masuk di bagian kedua ini. Bagian kedua yaitu posisi dan peranan Santo Yusuf dalam surat edaran itu apa yang dikatakan di situ ya. Surat edaran itu menyatakan soal penghormatan kepada Santo Yusuf itu bagian dari budaya, tradisi dan formasi Kristiani. Jadi formasi Kristiani berarti tidak hanya untuk Karmel ya, itu untuk semua orang Katolik sebenarnya. Jadi menghormati Santo Yusuf itu ada kaitannya dengan soal pembentukan iman kita dan seterusnya ya. Kalau kita melihat yang tadi disampaikan di atas tadi bahwa Joseph is a just and faithful man, just and faithful man. Jadi dia adalah orang yang percaya, orang yang setia. Nah, jadi kepada Santo Yusuf orang itu bisa belajar juga tentang itu. Ya. Jadi menghormati Santo Yusuf itu bagian dari budaya, tradisi dan formasi Kristen. Ya. Itu peran dan posisi yang pertama. Lalu yang kedua, Karmel itu mempromosikan devosi kepada Santo Yusuf. Di dalam surat edaran itu juga disebutkan ya bagaimana awal mulanya gereja menyadari kehadiran dan peranan Santo Yusuf itu disebutkan di situ. Di pelajaran dulu tentang Santo Yusuf dan semangat kerja itu kita sudah melihat prosedurnya ya. Salah satunya yang disebut di situ Garsong atau siapa itu disebut juga di dalam surat edaran ini ya, bagaimana bersama-sama dengan tokoh-tokoh yang lain itu Karmelit itu juga mulai menyadari kehadiran dan kemudian mempromosikan devosi kepada Santo Yusuf. Nanti kita akan lihat yang lebih detail lagi di bagian berikutnya. Oke. Kemudian minat kepada Santo Yusuf itu tidak terlepas dari peranan dari Santa Maria. Tadi di depan sudah disebut bahwa dalam konstitusi itu Bunda Maria itu disebut minimal 13 kali. Saya kira kalau saya baca lagi atau para konverter bahwa Ibu Romo Suster membacanya lagi pasti menemukan lebih ya. Nah, Santo Yusuf itu tidak bisa dilepaskan dari Bunda Maria. Jadi itu selalu berdekatan dengan itu. Tokoh yang sangat penting. Jadi minat kepada Santo Yusuf itu terkait dengan orientasi dari para Karmelit kepada Bunda Maria. Ya, para Karmelit ingin mengikuti Bunda Maria. Para Karmelit menjadi putra dan putri Maria. Nah, di dalam surat edaran itu dikatakan bahwa Paus Benediktus ke-14 ya, ke-14 ya, bukan 16 ya. Ini 14. Jadi sudah sekian puluh tahun yang lalu, bahkan ratus tahun yang lalu. Dia menganjurkan kepada para Karmelit ya, menganjurkan supaya Santo Yusuf itu menganjurkan liturgi kepada Santo Yusuf dimulai oleh Karmelit. Jadi Paus Benediktus lah yang menganjurkan para Karmelit untuk memulai devosi kepada Santo Yusuf ya, liturgi kepada Santo Yusuf. Ini sangat menarik, nanti kita akan melihat kaitannya yang lebih detail seperti apa. Kemudian berikutnya ya, liturgi kepada Santo Yusuf itu sudah ada sejak awal hidup Karmel, dikatakan begitu ya. Nah, menarik sekali ini, dalam surat itu dikatakan begitu, tetapi rupanya ini tidak terlalu menonjol ya, tidak terlalu mempengaruhi kehidupan para Karmelitnya. Kemudian
ada seorang Karmelit namanya Arnold Bustius, itu dari Flemish. Flemish itu perbatasan antara Jerman dengan Belanda, kalau tidak salah itu Belanda bagian utara ya. Nah, itu tahun 1479 itu dia mengatakan bahwa Karmel telah merayakan pesta liturgi Santo Yusuf. Jadi Karmel sudah cukup lama itu memberi perhatian bahkan merayakan liturgi Santo Yusuf. Nanti akan kita lihat lagi di bagian berikutnya. Menarik sekali. Kalau ini benar, maka apa yang terjadi atau yang terkait dengan Santa Teresa dari Avila itu menjadi sangat bisa dimengerti ya. Gitu. Oke. Kemudian dalam liturgi Santo Yusuf, suami Maria dan pelindung dan figur Yesus. Jadi di dalam liturgi Santo Yusuf itu diletakkan sebagai suami Maria dan pelindung dan figur ayah. Ini sangat penting ya. Gitu. Kemudian yang terakhir ya, kekayaan spiritualitas di dalam liturgi kepada Santo Yusuf. Jadi rupanya liturgi Karmel itu sudah diwarnai juga dengan kehadiran Santo Yusuf. Nanti kita melihat di dalam pengalaman dari Santa Maria Magdalena di Pazzi. Santa Maria Magdalena di Pazzi itu seorang tokoh Karmel yang sebenarnya sangat besar, sejaman dengan Teresa Avila, tetapi dia tidak menjadi sangat terkenal seperti Teresa Avila karena pengalaman rohaninya itu, waduh, sangat keras. Ya. Sangat sedikit yang bisa memahami itu ya. Dia mengalami dalam 40 hari visionnya itu penderitaan Yesus. Jadi dia sendiri mengalami penderitaan Yesus itu sehingga tidak banyak orang yang tertarik. Sangat keras. Oke, tapi nanti itu aja kita bahas. Oke. Itu yang kedua, posisi dan peranan. Kita melihat yang ketiga, pertolongan Santo Yusuf. Nah, ini direfleksikan di dalam surat edaran 2 Jenderal itu bagaimana peranan dari Santo Yusuf itu. Santa Teresa dari Avila mengalami pertolongan Santo Yusuf dalam kehidupan yang sangat konkret. Ini menarik sekali ya. Jadi kalau kita mau bicara tentang Santo Yusuf dan Karmel, itu yang menurut saya paling banyak bicara tentang Santo Yusuf dan peranannya dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan kelompok itu adalah Santa Teresa dari Avila. Nanti di bagian berikutnya kita masih akan menyinggung itu ya. Kapan Santa Teresa Avila mengalami kehadiran, peranan, pengaruh dari Santo Yusuf dan bagaimana dalam kehidupan berikutnya dia betul-betul sangat menaruh perhatian, sangat berdevosi kepada Santo Yusuf. Saya kira lebih dari devosi ya kalau kita membaca yang dikerjakan oleh Santa Teresa dari Avila. Berikutnya, nah ini menarik sekali, tahun 1628 OCD menyatakan Santo Yusuf sebagai pelindung ordo. Nah ini pelindung ordo 1628 ya, nanti kita lihat perkembangannya bagaimana. Lalu tapi kalau kita lihat apa yang disebut di atas tadi ya, Arnold Bustius tadi itu 1476 dia sudah mengatakan bahwa Karmel sudah mulai punya liturgi, jadi sudah cukup awal ya. Oke. Nah, Santa Teresa dari Avila itu meninggal 1582. Jadi bayangkan itu baru 82 berarti sekitar 40 hampir 50 tahunan lah ya. 50 tahunan itu baru kemudian Karmel menyatakan Santo Yusuf sebagai pelindung ordo. Padahal OCD tentu banyak baca tentang apa yang dikerjakan dan dialami oleh Santa Teresa Avila yang sudah ditulis di dalam buku tentang kehidupannya dia. Ya, tetapi perhatikan itu bagaimana merespon ordo dalam memberikan tempat kepada Santo Yusuf. Ya. Kemudian tahun 1679 ini nyaris 100 tahun ya. Nyaris 100 tahun kemudian baru dinyatakan bahwa Santo Yusuf itu pelindung ordo. Jadi kalau kita lihat jaraknya perjalanan dari mulai Karmel didirikan sampai 1679 ini ada sekitar ya boleh dibilang 400 tahunan lah, ya, 400 tahun lebih. Santo Yusuf itu baru disahkan sebagai pelindung ordo. Sangat lambat kalau menurut saya. Ya. Mengapa begitu? Ya itu nanti mungkin ada banyak faktor yang kalau tertarik untuk menulis tentang ini silakan. Nah setelah itu Okarm, ini kan OCD ya, baru Okarm itu mengangkat Santo Yusuf sebagai pelindung dan teladan para Karmelit. Ya. Oke, ini kalau kita lihat pertolongan atau kaitan antara Karmel dengan Santo Yusuf. Nah, kemudian Santo Yusuf sebagai pelindung Karmel seluruh dunia. Ya. Seiring dengan Konsili Vatikan kedua,
perayaan Santo Yusuf, mohon maaf ini salah cetak, Santo Yusuf dipindahkan ke tanggal 19 Maret. Ya. Sebelumnya bukan. Ya. Kemudian peringatan untuk Santo Yusuf pekerja dirayakan sepanjang tahun, yaitu Rabu pertama dalam bulan. Ya. Rabu pertama dalam bulan. Mungkin sudah banyak yang tahu, tapi ada juga yang belum tahu bahwa Rabu pertama dalam setiap bulan itu sebenarnya dipersembahkan itu devosi kepada Santo Yusuf. Mungkin Romo Waris sudah membahas itu dalam pembahasan sebelumnya ya. Nah ini nanti bagaimana konsekuensi praktis dan liturgisnya. Ya. Kemudian penghormatan terhadap Santo Yusuf mewarnai pembaruan spiritualitas dalam Karmel. Ya, itu bisa dipahami karena kesadaran akan kehadiran dan pengaruh Santo Yusuf tentu saja mewarnai juga perkembangan spiritualitas Karmel. Tadi dikatakan di depan mengenai posisi dan peran tadi bahwa spiritualitas penghormatan terhadap Santo Yusuf itu mewarnai budaya, tradisi dan spiritualitas Karmel ya, tiga itu. Jadi ini menarik sekali untuk kita gali ya. Oke. Nah, ini yang menurut saya paling menarik dan meskipun ini dikatakan pengalaman orang Kudus Karmel, apa yang dialami dan dimiliki oleh Santo Santa ini sebenarnya berlaku untuk kita. Artinya mesti memberi inspirasi juga kepada kita. Ya. Kita lihat yang pertama. Ya. Yang pertama itu Santa Teresia dari Avila tentu. Kalau membahas Santo Yusuf dan Karmel tidak membahas Santa Teresia dari Avila itu suatu kekurangan yang sangat besar.